Halo semuanya, perkenalkan saya Nisra Adiati dari Sistem Informasi kelas 23A. Saya di sini akan menerangkan tentang penerapan algoritma sorting dalam pengurutan berat badan dengan metode merge sort. Latar belakang. Menyortir data, berat badan menjadi hal yang penting di banyak bidang, mulai dari analisis kesehatan hingga aplikasi olahraga dan kebugaran. Algoritma pengurutan adalah kunci pengorganisasian data berbobot yang efisien. Salah satu metode yang ampuh adalah algoritma pengurutan gabungan. Merge sort adalah algoritma pengurutan berdasarkan penggalian data, pengurutan setiap bagian, dan penggabungan data yang telah diurutkan. Pengertian yang pertama ada pengertian sorting atau pengurutan, yaitu proses menyusun elemen-elemen dari yang awalnya acak menjadi keluaran akhir tertata dengan urutan tertentu. Proses tersebut diimplementasikan ke dalam bermacam aplikasi. Salah satu contoh penerapannya pada pengurutan nilai berat badan yang diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Match sort adalah eh, algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945 yang dinamakan dengan merge sort atau pengurutan secara menggabungkan suatu data. Ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengimplementasikan algoritma merge sort dalam pengurutan berat badan. Yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa pengurutan berat badan menggunakan merge sort dilakukan dengan benar. Ketiga, bagaimana cara membandingkan kinerja algoritma merge sort dengan metode pengurutan lainnya pada pengurutan berat badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pengelolaan data berat badan yang efisien dan akurat dengan menggunakan metode komposit. Algoritma merge sort ini memberikan cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah dengan membagi daftar data menjadi bagian-bagian kecil dan kemudian menggabungkan ke dalam urutan yang benar. Kelebihan algoritma merge sort ini adalah kinerja waktu yang lebih baik dibandingkan beberapa metode pengurutan lainnya, terutama ketika menangani kumpulan data yang sangat besar. Keuntungan dan kelebihan algoritma merge sort. Yang pertama, algoritma ini merupakan algoritma pengurutan yang stabil. Artinya, jika dua elemen mempunyai nilai yang sama, maka urutan relatif kedua elemen tersebut tetap terjaga setelah proses pengurutan. Yang kedua, pilihan yang tepat untuk penyortiran data berskala besar. Kompleksitas waktu rata-rata pengurutan gabungan adalah O n log n, dengan n adalah jumlah elemen data yang akan diurutkan. Hal ini menjadikan merge sort pilihan yang tepat untuk penyortiran data berskala besar. Ketiga, memiliki kinerja waktu yang konsisten. Merge sort memiliki kinerja waktu yang konsisten dalam semua kasus. Bahkan dalam kasus terburuk, merge sort dapat mengurutkan data tertaut dengan mudah dan efisien. Nah, lalu proses algoritma merge sort itu yang pertama, kita memiliki elemen yang pertama di sini. Nah, pada elemen pertama di sini, kita mempunyai beberapa indeks kan. Nah, indeks pertama ini kita mulai dari angka 0. Jadi, kita anggap indeks ini adalah indeks 0. Dan kita hitung ke sini. Jadi, satu elemen ini ada berapa indeks? Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, diketahui di elemen ini atau data pertama ini, kita mempunyai 5 indeks. Nah, terus cara menggunakan algoritma merge sort ini, kita membagi dua satu elemen ini. Jadi kita punya dua elemen. Gimana caranya? Nah, caranya eh, indeks ke 0 ini kita jumlahkan dengan indeks terakhir. Nah, kita tahu kan indeks pertama kita jumlahkan indeks pertama dengan indeks terakhir. Kita tahu indeks pertamanya adalah 0 dan indeks terakhirnya adalah 5. Lalu dibagi dua. Karena hasilnya setengah, maka kita bulatkan jadi 2. Nah, jadi kita bagi elemen pertama ini menjadi dua elemen pada indeks kedua.
yang kita tahu indeks kedua adalah 85. Jadi di sini kita bagi 2, 85 dan 72 ini kita pisahkan di 85 ini. Nah, di sebelah kiri kita dapat satu elemen dengan indeks yang berisi 70, 55, 85, dan di sebelah kanan ada indeks yang berisi 72, 90, dan 68. Sama eh, pada elemen-elemen ini kita melakukan hal yang sama seperti pada elemen yang pertama, yaitu dengan cara menjumlahkan indeks pertama dan indeks terakhirnya. Di sini indeks pertamanya adalah kita mulai dari yang sebelah kanan dulu ya. Indeks pertamanya adalah 0 dan indeks terakhirnya itu 2 kan. 0, 1, dan 2. Lalu kita bagi 2, hasilnya 1. Elemen yang kiri juga sama, hasilnya 1. Jadi kita bagi dia di indeks yang pertama. Ini adalah indeks yang pertama. Dan di sebelah kiri ini adalah indeks yang pertama. Karena dia sendiri, jadi kita turunkan saja dia 70 dan 72 ini kita turunkan saja. Nah, pada elemen pada tahap selanjutnya, karena ini sudah tidak bisa dibagi ya, sudah cukup. Jadi kita pisahkan saja mereka, kedua elemen ini kita pisahkan dan menjadi satu elemen. Jadi tidak ada, mereka tuh satu indeks dan satu elemen saja di sini. Lalu selanjutnya kita turunkan semuanya dan kita gabungkan kembali dengan cara penyortiran. Di sini kita sortir manakah indeks atau manakah nilai yang paling kecil di sini. Karena dia 70 sendirian, jadi kita turunkan saja dia terus. Nah, di sini kita baru melakukan penyortiran. Manakah nilai yang paling kecil? Di sini bisa dilihat 55 adalah nilai terkecil dan 85 adalah nilai terbesarnya. Dan di sini 72 kita turunkan seperti biasa. Lalu di sini ini ada perbedaannya. Karena 68 adalah nilai terkecil, maka kita turunkan 68 terlebih dahulu dan 90 selanjutnya. Lalu pada tahap berikutnya, ini kita melakukan penyortiran kembali. Dan ini menggabungkan semua elemen yang ada di sini. Jadi, kita harus sortir lagi, manakah yang nilainya paling kecil di antara elemen-elemen ini. Kita tahu nilai 55 adalah yang terkecil di antara elemen-elemen ini. Jadi, nilai 55 kita turunkan, lalu 70 dan 85. Terus kita di sini juga sama, kita sortir lagi, cari yang terkecil. Kita tahu di sini yang terkecil adalah 68, lalu 72 dan 90. Ini adalah tahap terakhir di mana kita akan menggabungkannya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar kan. Nah, dari elemen ini yang ada di kanan, kita tahu nilai 55 ini yang terkecil. Maka kita masukkan nilai 55, lalu di sebelah yang terkecil di sini sudah tidak ada yang terkecil, dan dilihat dari yang sebelah kanan sini, nilai 68 adalah nilai yang terkecil. Kita masukkan 68 ke sini, lalu begitu seterusnya 70, 72, 85, dan 90. Dan kita dapat hasil data terkecil sampai terbesar menggunakan Bayes chart, yaitu 55, 68, 70, 72, 85, dan 90. Nah, selesai. Jadi, kesimpulannya adalah algoritma pengurutan ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya pilihan yang baik untuk menyortir data. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang stabil. Kelebihan algoritma merge sort adalah kinerja waktunya yang lebih baik dibandingkan beberapa metode pengurutan lainnya, terutama ketika menangani kumpulan data yang sangat besar. Cukup sekian dari saya. Itu saja. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.